Halo Creative People, kembali lagi di Lipsuta, liputan seputar kita. Nah, sekarang aku sedang berada di Park Life Collective Space di Jalan Karimata nomor 64. Nah, sekarang sedang ada acara putar rilisan fisik. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikutin aku ke dalam. Blackpink in your area. All I wanna be and Pada tanggal 7 April 2023 sedang berlangsung kegiatan putar rilisan fisik. Nah, acara ini dilaksanakan di Park Life Collective Space di Jalan Karimata nomor 64. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berkumpul sambil mengobrol santai sambil diiringi alunan musik dari kaset, DVD, dan piringan hitam. Tak hanya itu, saat berkumpul juga membawa beberapa kaset untuk diputar dan sambil membahas ringan mengenai lagu-lagu. Nah, tujuan dari kegiatan ini bisa juga untuk mengembalikan memori tentang lagu-lagu yang terdahulu dan menjadi momen terbaik untuk diceritakan kepada anak dan cucu. Halo Creative People. Nah, sekarang Winda udah ada di dalam nih. Kita sedang bersama para kolektor-kolektor di acara putar rilisan fisik ini. Mungkin boleh kita kenalan dulu abang-abangnya. Ya, Mungkin dari abang, namanya siapa? saya Andeka, Abang sebagai apa tuh di sini? bisa dikatakan kolektor, pecinta rilisan fisik, Pak. Kira-kira abang udah berapa lama jadi kolektor? Dari SD sih, Dari dari SD, SD. iya, dari SD. Karena dulu kan memang kalau pengen dengar lagunya atau apa kan kita harus beli nih, beli Iya. kasetnya, beli CD-nya. Bahkan dari masih di umur di bawah 5 tahun dulu dibelikan orang tua kaset-kaset cerita dan lagu kayak gitu. Oke, selanjutnya abang. Siapa namanya bang? Yudi. Yudi. Abang juga sebagai kolektor di sini. Nah, Udah berapa lama tuh? kau beli sih SMA lah. Kalau SMA. kalau kenal sih udah dari kecil soal punya abang. Abang dulu putih. Hmm. Saya musik beda-beda.
tengok kaset, tengok CD tu lumrah lah gitu untuk budak-budak kawan kita nih. Kali pertama sih mulai CD loh. Kayak CD nih bosan nggak? Tak ada tantangannya tuh. Jadi lari ke kaset. Oke, selanjutnya ke abang. Saya Siapa Bian, sama kayak kawan-kawan masih suka ngumpulkan rilisan fisik, kayak kaset, CD, piringan hitam kayak gitu sih. Mulainya kok dulu mungkin tahun 90-an itu waktu kecil dulu ya belinya kaset gitu kan, terus berkembang mulai beli CD. Belakangan jadi tahu ada namanya piringan hitam, mulai beli piringan hitam kayak gitu sih. Kayak sekarang. Oke, sebelumnya kan mungkin saya atau teman-teman nih juga banyak kan apa sih putaran rilisan fisik itu kan juga nggak paham ya. Mungkin kalau orang awam itu sama-sama nggak ngerti juga. Mungkin boleh dijelaskan apa sih putaran rilisan fisik itu? Jelas tentang acara ini maksudnya. Iya benar. Oh, ya kita sih awalnya kumpul-kumpul senang-senang ya ngobrol-ngobrol gitu. Kayak kita biasa di kafe atau di mana kan kita diputarkan nih lagu lewat ya YouTube atau Spotify. Nah sekarang nih kita duduk ngobrol, ya nggak ada bedanya sih, cuman kita sambil bawa kaset atau CD yang kita punya atau piringan hitam yang kita punya sambil kita putarkan, sambil kita dengar. Makanya judulnya putar-putar rilisan fisik. Nah kalau putar-putar itu kan kalau secara ini kok diartikan tuh jadi kayak suka-suka gitu kan, kayak senang-senang ya gitu, nggak terlalu formal lah acaranya, sambil kita putarkan yang mana lagi nih kaset yang mana lagi nih ya, sambil kita putar sambil kita bahas tuh ini lagunya gini ya sambil gitulah. Jadi itu maksud dari putar-putar rilisan fisik dari acara ini. Terus kalau boleh tahu apa sih sebabnya kenapa gitu abang bisa tertarik sama hal-hal yang kayak gini, kayak yang dibilang putar rilisan fisik ini? Karena nggak semua orang tuh bisa kita sharekan hal kayak gini. Mungkin ada yang paham, ada yang nggak. Kalau ini kan kebetulan memang ya bisa dikatakan sefrekuensi lah, sehobi. Jadi kalau kita ngobrolkan ini ada ini nih apa circle-nya nih gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan di Pontianak nih ya, ini wadahnya sih untuk ngobrol-ngobrol hal itu gitu. Kalau abang Apa? gimana tuh? Kenapa bisa tertarik jadi kolektor? Oh, pertama sih suka musik ya. Ya. Habis itu suka mungkin gara-gara ini gak bisa mandang cewek itu udah biasa lah gitu. Dia udah cewek cantik udah biasa, tengok ini loh nomor 1 lah gitu. Berubah kayak tak lama tertarik kan. Dari satu Indra Lesmana lah nih. Siapa sih kau Indra Lesmana? Tengok baca sini. Ketahuan sama ini. Langsung lah berakar-akar lah tuh. Tertarik. Melengkapi. Langsung jadi mendarah daging. Mendarah daging. Oke. Kalau abang Apa tuh? gimana tuh? Kenapa sih bisa tertarik jadi kolektor? Sebenarnya ya karena dari awal dulu dengar musik, dengarnya dari medium-medium ini, kita dulu tahun 90-an, tahun 80-an mulai kecilnya kan, ya nggak ada kenapa jadi tertarik ya, karena memang dari awal dengar musik ya memang dengarnya dari ini gitu. Akhirnya kita masih nyimpan, masih ya sayang dulu udah dibeli, tiba-tiba kita buang kan nggak gitu. Malah akhirnya kita sekarang malah nyari-nyari nih yang dulu belum pernah dibeli, yang dulu pernah punya tapi hilang, atau yang dulu pengen kita punya tapi belum punya uang dulu masih kecil. Akhirnya kita cari nih sekarang gitu sih. Jadi memang karena kebiasaan dari dulu mendengarnya lewat ini, lewat medium-medium ini, fisik ini, akhirnya keterusan sampai sekarang walaupun kita tetap dengar juga yang digital gitu. Oke, jadi itu ya alasannya. Kalau boleh tahu siapa yang ikut berkontribusi dalam acara ini nih, acara putar rilisan fisik ini? Bang Bian. Sebenarnya ini kan memang jadikan wadah buat kawan-kawan yang suka rilisan fisik, buat kumpul, buat bisa sharing, buat bisa ngasih tahu aku punya album kesukaan nih, aku punya lagu kesukaan, yuk kita dengar sama-sama. Mungkin setelah itu dia punya ada cerita di baliknya yang mendukung sih banyak, dari salah satunya tempat ini kayak Park Live, terus toko ini juga toko 64 Records, The Majors juga. Terus beberapa teman-teman media kayak iPhone, ada beberapa yang dukung kan.
sama kawan-kawan kolektor sendiri di Pontianak sangat mendukung, sangat membantu nge-share gitu. Pengen kedepannya mungkin makin banyak lagi yang datang, yang hadir, yang ini dari kolektornya sendiri maupun dari yang tertarik dengan dunia rilisan fisik ini gitu sih. Jadi mungkin sedikit latar belakangnya itu diadakannya acara ini ya. Latar belakangnya karena punya kesamaan tadi tuh, ada beberapa orang yang punya kesamaan akan ketertarikan ini. Akhirnya yuk kita bikin apa ya yang seru ya. Nah, kita bikin putar-putar ya sambil dengar-dengar, sambil cerita-cerita, sambil ngobrol gitu sih. Itu sih. Sambil membalikkan memori-memori mungkin belakang gitu kan. Dulu pertama dengar lagu ini waktu kapan, atau dapat album ini di mana, berapa harganya, tiba-tiba sekarang kok bisa jadi mahal, akhirnya dibahas-bahas gitu. Itu sih, jadi berkembang, obrolannya jadi berkembang sih. Nah, menurut Bang Bia nih, tanggapan tentang putaran rilisan fisik ini di era digital sekarang gimana tuh? Dia memang tidak seramai apa ya. Memang ini memang tidak akan pernah masif, tak akan pernah besar. Memang hanya lingkar-lingkar kecil. Tapi lingkar-lingkar kecil ini yang memang konsisten gitu. Walaupun dia nambahnya 1, 2 orang, 3 orang ya paling itu sih. Tapi karena mungkin di Gen Z sekarang mereka ada ketertarikan karena mereka tidak pernah mengalami sebelumnya. Mereka mendapatkan experience baru kan. Kalau kita kan mungkin yang pernah ngerasakan ini akan menjadi pengulangan dulu memori kita dengar dilihat sini album dari ini. Tapi untuk generasi yang belum pernah ketemu ini merupakan experience baru gitu. Oh, dengar musik tuh ada pilihan selain di digital tuh ternyata ada analog gitu sih. Jadi memang belakangan pun secara penjualan album pun fisik mungkin ada peningkatan walaupun tidak signifikan gitu. Oke, nah sekarang tanggapannya Bang Dika nih gimana tentang putar rilisan fisik ini di era digital sekarang? Bisa dikatakan ya kita tetap melestarikan rilisan fisik gitu. Terus sekarang pun kalau saya lihat anak-anak muda sekarang juga kebanyakan udah mulai nih ngumpulkan rilisan fisik, terutama piringan hitam ya. Yeah. Terus kalau dilihat kan artis-artis sekarang kan kayak The 1975, Taylor Swift, itu kan Blackpink juga ada ngeluarin piringan hitam kan. Nah, saya rasa sepertinya ke depannya tuh bakal berkembang lagi, bakal ngulang lah hal-hal kayak gini. Bakal jadi ya benda fisik nih dicari orang, dikumpulkan sama orang kayak gitu. Oke, nah dengan Bang Yudi, gimana tuh tanggapannya tentang rilisan fisik ini di era digital sekarang? Pertama sih di era digital, kalau kita punya band kan Iya. rilis Spotify, tak mungkin kayak kita tak nulis kaset, Tak ada yang CD. dipegang ya? Tak ada fisik ni. Kita bisa cerita ni sama anak cucu kita. Bapak ni punya band, band bapak ada bukti ya, mati. Kalau digital mana bisa ada bukti ya. Servernya down, Hilang data jadi hilang. dongeng. Tapi manfaat gini ni kita bisa dapat referensi. Misalnya kayak Bang Andika dia dengar kayak gini. Kayak kami kan belum pernah dengar kayak gini. Jadi dapat tukar referensi. ini, jadi kayak tukar referensi, tukar selera. Jadi ketemu lagi online kan dengan selera musik yang beda. Ada kok band atau penyanyi yang bagus belum terjamah oleh telinga ni yuk. Gitu. Oke. Mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang konsep dari putaran rilisan fisik ini, Bang? Boleh. Tadi sih udah dijelaskan sebenarnya acara kegiatan ini nih semacam kumpul-kumpul gathering lah, mini gathering lah ya gitu. Kita sama-sama ketemu masing-masing bawa koleksinya, yang memang kolektor atau kawan-kawan lain yang enggak mengkoleksi tapi punya ketertarikan bisa datang, bisa sambil dengar, bisa sambil cerita juga. Itu sih sebenarnya gathering gitu, Pak. Intinya kita kumpul yang punya ketertarikan akan rilisan fisik gitu. Mau itu kaset, CD atau piringan hitam gitu. Punya ketertarikan akan musik lah. Itu sih intinya kumpul-kumpul itu sebenarnya.
Jadi konsepnya ini emang terus-terusan begini atau mungkin bisa nambah konsep baru di luar dari Bisa ini? jadi nanti mungkin ada konsepnya, misal kita ada band baru nih rilis, misalnya anggaplah Efek Rumah Kaca, dia rilis album baru, dia punya album baru, ada fisiknya. Itu mungkin kita akan mutarkan penuh satu album Efek Rumah Kaca yang baru. Nah, kita dengarkan sama-sama. Kan di zaman sekarang mungkin tidak ada udah rada hilang kebiasaan itu mendengarkan album penuh dari awal sampai habis gitu. Nah, itu kita akan lakukan gitu, misalnya ada penyanyi baru rilis album, kita dengarkan dari awal sampai sekarang, terus nanya pendapat kawan-kawan gimana setelah dengar lagu ini, apa track favoritnya setelah mendengar, kan kayak gitu sih. Mungkin bentuknya kayak gitu perkembangannya gitu sih. Oke, Bang, mungkin boleh dikasih sedikit harapannya untuk kegiatan putaran rilisan fisik ini. Harapannya Bang Yudi. Harapannya sih ada generasi selanjutnya atau ABG-ABG yang tertarik dengan kaset, CD atau pengen hitam, terutama band idola adalah entah siapa ke gitu. Kalau dia rilis fisik atau merchandise, belilah untuk support band biar dia terus berkarya ke depannya. Jadi tak sia-sia band ni. Wah, ada fans aku ni tak ada ngomong sekedar suka. Orang semua bisa suka. Ngomong aku suka. Kalau kita ni suka, ada bukti lah gitu. Kalau kita tembak cewek tu, suka tu, apa bukti tu? Ada buktinya. Bisa suka. Kita rasa ada pengorbanan kan kalau dengan cewek kan. Itu. apresiasi lah ya, bentuk apresiasinya. Harapan saya ya kurang lebih sih sebenarnya, terutama untuk artis-artisnya juga sih ya, tetap pertahankan lah kalau bisa, keluarkan rilisan fisik lah, minimal ya CD lah ya. CD kan nggak, harganya juga terjangkau, terus mutarnya tuh masih bisa di mobil atau di mana gitu kan. Harapannya sih itu. Jadi sekarang jangan, ya tetap digital tuh ada, nggak masalah, itu ya media yang praktisnya lah, tapi untuk fisik tuh sepertinya perlu, sama kayak buku lah, buku e-book ada, tapi ya buku cetaknya itu juga perlu sih menurut saya gitu. Oke, kalau dari Bang Bian sendiri harapannya? Harapannya saya lebih ke band-band atau musisi Pontianak, karena yang mungkin yang nonton banyak di Pontianak. Ya tadi rilis album kata Deka, jangan lupa punya fisiknya gitu. Jangan lupa, karena memang ya akhirnya setelah kita ngobrol ini kayak yang Yudi bilang tadi, mana yang dipegang nih, enggak ada gitu. Pengennya ada yang ada berbentuk rilisan fisik, itu bisa jadi apa namanya, warisan, nah apa nanti ke depannya ada bukti gitu kan. Jadi library sendiri gitu sih. Oke, jadi itu mungkin sedikit sharing-sharing kita sore ini tentang putaran rilisan fisik ini. Terima kasih buat Bang Dian, Bang Yudi, dan Bang Dika udah mau meluangkan waktunya buat ditanya-tanya sedikit, sharing-sharing, ngomong ringan tentang putaran rilisan fisik ini. Oke, Creative People, kita ketemu lagi di liputan seputar kita selanjutnya. Bye-bye.